Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan kami dari kelompok 7, dengan saya sendiri, Alifah Putri Sahabia, dengan NIM 0903-1282-328116, dan ada rekan-rekan saya yang lain, yaitu Perkenalkan, nama saya Silvia Nabila Putri dengan NIM 0903-1182-328014. Perkenalkan, nama saya Zakira Sabusya dengan Tasya dengan NIM 0903-2131-3221. Perkenalkan, nama saya Alia Faiza dengan NIM 09031182328001. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan terkait implementasi sistem HRD otomatis berbasis Odoo pada Saza Beauty Corporation. Nah, pada sistem Odoo ini kami memakai ada 5 modul. Yang pertama itu ada modul karyawan, modul rekrutmen, ada modul absensi, modul cuti, dan juga modul website. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai modul karyawan. Pertama-tama kita masuk ke modul karyawan itu sendiri. Di sini sudah kami buat dari mulai departemen, 7 departemen, terus untuk jabatannya itu juga sudah dibuat berbagai jabatan di tiap-tiap departemen yang ada, terus karyawannya juga sudah diinput datanya sebagai berikut. Nah, kita akan coba untuk membuat departemen baru, jabatan baru, serta karyawan baru. Nah, untuk membuat departemen baru itu kita klik departemen di menu left bar ini, klik baru, lalu tuliskan nama departemennya apa. Sebagai contoh, saya akan menuliskan Departemen Teknologi Informasi. Untuk manajer dan departemen induk ini kita skip karena ini nanti bisa diisi di waktu yang akan datang. Kita isi warnanya saja, ini bebas, saya pilih yang warna ini, lalu kita klik icon awan ini untuk menyimpan secara manual. Nah, kita untuk departemennya tadi sudah muncul, yaitu departemen yang baru, teknologi informasi. Di sini masih 0 karyawan karena kita belum tambahin karyawannya itu di menu karyawan. Tapi sebelum menambahkan karyawan, kita harus tambahkan dulu jabatan kerjanya. Nah, di sini kita masuk ke karyawan, terus masuk ke konfigurasi, klik jabatan kerja di perekrutan, terus klik baru ini, terus tuliskan jabatan kerjanya itu apa. Sebagai contoh di sini saya menuliskan manajer IT. Untuk rekruternya kita nolkan, targetnya juga dinolkan. Terus untuk departemen kita isi departemen yang tadi kita buat, yaitu teknologi informasi. Oke, terus kita simpan. Nah, di sini akan terbuat jabatan kerjanya yang baru, yaitu manajer IT. Nah, lanjut kita akan buat karyawan baru. Di sini klik baru, terus tulis namanya apa, misalnya Rido Rizky. Untuk nomor telepon, email, dan segala macam ini bisa diisi, tapi kita skip aja. Terus kita langsung masuk ke kerja ini. Nah, departemennya tuh kita pilih departemen yang tadi baru kita buat. Untuk jabatannya juga pilih jabatan yang baru kita buat, yaitu jabatan manajer IT. Nah, manajernya itu, manajer di sini adalah atasan dari si karyawan ini. Jadi misalnya di sini kan dia sebagai manajer nih, maka jabatan di atas dia itu adalah eksekutif operasional, atau di sini namanya Zakira yang udah kita buat sebelumnya. Udah, terus tinggal di save. Ya, nanti di karyawan ini akan muncul Rizky Rido, dia sebagai manajer IT. Dan di sini bisa kita lihat struktur organisasinya. Di atas Rizky Rido itu ada Zakira sebagai direktur operasional, dan di atas Zakira itu ada Alifah sebagai direktur utama. Terus kita bisa lihat juga di hierarkinya dia sudah berubah. Nah, di Zakira tadi awalnya 3 orang, tapi jadi 4 orang karena ada tambahan Rido Rizky sebagai manajer IT. Nah, di sini dia nggak ada orangnya kayak yang di Alvino dan Fajar serta Rasya, karena dia belum ditambahkan karyawan di departemen si teknologi informasi itu. Oke.
Mungkin cukup sekian penjelasan tentang modul karyawan dari saya. Saya kembalikan kepada rekan saya yang lain. Terima kasih. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang modul perekrutan. Jadi di sini kita akan merekrut dari Departemen Manajer Pemasaran dan Branding. Jadi klik konfigurasi, terus kita pilih rekruternya itu Sylvia Nabila, para pewawancaranya itu Helena, emailnya juga Helena. Terus kita pilih pekerjaannya di Departemen Pemasaran dan Branding, lokasi kerjanya di Saza Beauty Corporation. Nah, di sini saya memilih targetnya 2, terus kita publikasi. Setelah itu kita klik udah otomatis tersimpan. Nah, setelah itu kita pergi ke rekruteran lagi, kita lihat. Nah, di sini sudah terpublikasi. Terus di sini saya akan menjelaskan mengenai POV para pelamar. Nah, kita klik melamar sekarang juga. Kita pilih namanya Nanda Salsabila. Namanya juga Nanda Salsabila. Nomor teleponnya bebas, ini nggak wajib. Terus kita pilih filenya itu di sini. Terus kita klik ini opsional, kita klik saya merasa beruntung. Oke, ini udah otomatis terkirim di pada modul perekrutan. Kita lihat aja, kita balik ke modul perekrutan. Nah, di sini kita konfigurasi, di sini ada lamaran di semua. Nah, ini Nanda Salsabila tadi, kita klik. Nah, ini detailnya, ada rinciannya, ada kemampuannya. Terus kualifikasi wawancara pertama, ini kita skip aja sampai di proposal kontrak. Di perinciannya kita bisa ngisi gaji bebas sesuai dengan berapa yang pelamar mau. Di sini misalkan saya contohkan 5 juta. Terus kami menyediakannya 7 juta. Nah, setelah itu kita langsung ke kontrak ditandatanganin. Ini otomatis sudah terima, kita membuat karyawan. Nah, jadi di sini otomatis Nanda sudah menjadi karyawan di manajemen pemasaran dan branding. Kita bisa lihat di karyawan, dan ini ada nama Nanda Salsabila. Oke, mungkin segitu aja penjelasan dari saya mengenai modul perekrutan. Saya kembalikan kepada teman saya. Terima kasih. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai modul absensi dari Saza Beauty Corporation. Nah, di sini yang pertama kita dapat langsung melihat ada Gantt chart, di mana di sini menunjukkan chart atau grafik dari karyawan yang melakukan absensi, baik absen keluar ataupun absen masuk. Yang mana yang di sini ada warna hijau atau merah, yang mana di sini artinya yang warna hijau berarti sedang masih bekerja. Dapat dilihat pada menu absen keluar, di sini saat ini masih bekerja. Kemudian misal admin menambahkan absen keluar pada karyawan tersebut, misal keluar pada jam 16, maka karyawan tersebut akan otomatis end absensi atau absensinya akan berakhir. Nah, adapun di sini saya akan mencoba dari si administrator untuk menambahkan absen baru dari karyawan, yang mana di sini kita klik baru, dan di sini bisa langsung coba misalnya Helena. Nah, di sini admin bisa langsung save bahwa Helena absen masuk pada tanggal 28 November 1523. Nah, nanti pada sisi Helena bisa kita cek di sini indikatornya berwarna hijau, yang mana artinya Helena sedang online ataupun sedang bekerja dan absennya terhitung dari 1523. Nah, begitupun sebaliknya, semisal Helena melakukan check out di akun Helena seperti ini.
Nah, maka di sini kan otomatis langsung berhenti atau warna merah. Nah, baik dari sisi admin juga dapat dilihat bahwa rekam absensi Helena di sini sudah berakhir dengan data absen masuk, absen keluar, jumlah jam kerja, jam ekstra yang dipenuhi, dan jam ekstra. Nah, selain itu di sini Helena juga bisa melakukan absen melalui mode kios. Di mode kios ini absen akan terhubung ke RFID reader atau scanner. Jadi misal karyawan memiliki ID card atau barcode yang bisa langsung otomatis terabsen, maka karyawan tersebut bisa langsung melakukan scanner di sini. Dan kemudian bisa juga langsung diabsen secara manual lewat barcode. Misal Anissa, maka di sini Anissa langsung tercatat bahwa sedang check-in pada November 28 pukul 3.25 sore. Nah, mungkin untuk modul dari absen sendiri saya cukupkan di sini dan akan saya kembalikan ke rekan saya. Baik, selanjutnya masuk di modul cuti karyawan. Pada modul cuti ini terdapat dua jenis stakeholder, yaitu login sebagai admin dan juga login sebagai user atau karyawan. Nah, baik di sini kita login sebagai admin, di mana setelah login admin di sini kita bisa melihat beberapa menu pada navbar ini seperti konfigurasi, laporan, manajemen, overview, dan juga waktu saya. Nah, di sini masuk di menu konfigurasi. Pada bagian ini, admin bisa menambahkan tipe cuti pada sesuai kebutuhan perusahaan. Contohnya, di sini saya akan mengklik tipe cuti, lalu saya akan menginput tipe cutinya, misalnya cuti liburan. Lalu karena saya login sebagai admin, maka tentunya saya dapat menentukan duration tipe, misalnya 1 hari, setengah hari, dan juga per jam. Lalu di bagian notifikasi HR ini yang dimaksud itu untuk menentukan siapa yang menerima notifikasi setiap pada pengajuan cuti. Lalu kita menginput Alia Faiza misalnya sebagai admin. Lalu di permintaan cuti ini di persetujuan misalnya mengklik berdasarkan tugas cuti, permohonan alokasi, dan lalu kita menyimpan. Lalu masuk di login sebagai user atau karyawan, mana karyawan akan mengajukan cuti. Sini kita klik di waktu saya, lalu mengklik baru. Misalnya saya membuat cuti sakit di tanggal 28 hingga di tanggal 29. Lalu kita simpan. Nah, setelah itu sistem akan menampilkan pemberitahuan bahwa pengajuan cuti baru telah dibuat dan notifikasi akan dikirimkan melalui admin sesuai dengan konfigurasi sebelumnya. Lalu masuk di login sebagai admin, di mana admin bisa membuka menu manajemen dan melihat daftar dari pengajuan cuti dari karyawan sebelumnya. Nah, di sini admin bisa memvalidasi apakah cuti tersebut disetujui atau tidak. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari modul cuti yang saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, jadi di sini selanjutnya saya akan menampilkan modul website yang sudah kami buat, yaitu untuk Saza Beauty Operation. Nah, jadi di website ini ada beberapa menu. Yang pertama yaitu ada beranda, toko, karir, tentang kami. Kemudian selanjutnya yaitu di bawah bisa langsung terlihat produk-produk yang kami jual sebagai brand skincare. Di sini pengguna bisa langsung scroll ke bawah informasi-informasi yang bisa didapat dari website Saza, dimana di sini
ada beberapa section. Jadi yang pertama di sini untuk produk terlaris, sini bisa langsung diklik kalau pengguna mau membeli atau menambahkannya ke keranjang, dan di sini bisa dilihat di keranjang. Nah, kemudian ada bagian section di sini pengguna bisa langsung membuka toko berisi produk-produk dari Saza, dan di sini juga bisa langsung ditampilkan detail produk yang kami jual. Kemudian di sini juga pengguna bisa menambahkan tag atau mungkin difilter sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kemudian produk yang muncul akan disesuaikan dengan tag yang dipilih oleh pengguna. Dan di sini ada beberapa kategori dari produk-produk. Di sini ada lainnya, masker, moisturizer, ataupun serum dan lain sebagainya. Nah, di sini pengguna juga bisa searching, misal serum. Nah, jadi di sini produk serum yang ditampilkan dari Saza. Selain itu, pengguna bisa lanjut scroll ke bawah, akan ada juga menu untuk kategori yang disesuaikan sama seperti sebelumnya. Dimana di sini misal membuka produk terlaris, maka akan ditampilkan produk-produk terlaris dari Saza Beauty. Selanjutnya, pada bagian terakhir di sini ada footer dan ada bagian karir, di mana di sini Saza menawarkan lowongan kerja atau karir, dan di halaman ini sudah terintegrasi dengan modul rekrutmen yang sebelumnya sudah dijelaskan. Ataupun mungkin di halaman hubungi kami juga pengguna bisa langsung melihat data-data yang memang sudah terintegrasi dengan modul-modul sebelumnya. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai website dari Saza Beauty Corporation. Mungkin saya kembalikan ke rekan-rekan saya. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kami mengenai implementasi modul HRD berbasis Odoo. Semoga penjelasan kami ini bermanfaat. Kami mohon maaf apabila ada salah kata. Terakhir kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.